Kita ke nomor 20. Nomor 20 ini termasuk soal mudah. 20, 21, 22. Ketiga soal ini termasuk soal mudah. Ya, kita buktikan untuk nomor 20 ya. 20 ini hanya mengubah satuan volume ya. Dan tidak memerlukan soal cerita. Maka ini disebut soal mudah. Kalau kalian hafal tangganya pasti bisa. Ya. Masih ingat kan? Sama kayak satuan panjang, hanya ditambahin pangkat 3. Berarti setiap turun 1, nambahnya nolnya adalah 3 atau dikali 1000. Kemudian yang sama adalah dm pangkat 3 itu sama dengan liter. Kemudian cm pangkat 3 itu sama dengan mililiter atau bisa dikatakan cc. Nah, persamaannya ini. Jadi untuk volume itu ada dua tangga liter dan tangga pangkat 3. Nah, ini juga harus dipahami. Oke. Yuk, sekarang kita mulai. 35 dm pangkat 3. 35 dm pangkat 3. Ini semua minta dijadikan liter. Nah, karena dm pangkat 3 sama dengan liter, berarti ini tidak berubah. Tetap. Oke, sekarang 0,62 M pangkat 3. Liter kan sama dengan dm. Berarti M ke dm itu hanya turun 1. Tapi karena pangkat 3 berarti dikali 1000. 0,62 dikali 1000. Ketemunya adalah 620 liter. Oke, yang terakhir 46.000 cc. Nah, cc itu sama dengan centimeter pangkat 3. Dari cm ke dm berarti naik 1. Karena naik 1 berarti nolnya hilang 3. Ya, jadi kita tinggal punya 46 liter. Baru kita operasikan sesuai dengan soal. Yang pertama 35 dm ditambah 0,62. Berarti 35 ditambah 620. Ketemunya adalah 655. Kemudian dikurangkan dengan 46. Ketemunya adalah 609. Nah, ya, dengan syarat kalian harus paham tangga satuan volume. Maka ini akan menjadi soal yang mudah. Oke. Sekarang kita ke nomor 21. 21 ini juga soal mudah karena hanya menentukan bangun apa yang sesuai dengan sifatnya. Nah, selalu bangun yang dijadikan soal untuk sifat bangun datar adalah bangun segi 4. Nah, karena bangun segi 4 itu banyak variasinya. Oke, sekarang kita ke sifat yang pertama. Dua pasang sisi sama panjang. Kalau dua pasang itu berarti ada sisinya 4, satu pasang sama, satu pasang sama. Nah, sekarang kita lihat ke pilihan ganda. Jajar ginjang, betul ya, punya dua pasang, berarti ini memungkinkan. Belah ketupat dua pasang sisi sejajar, dua pasang sisi sama panjang. Kalau belah ketupat semua sisinya sama panjang, berarti tidak mungkin. Oke. Nah, sekarang trapez layang-layang. Layang-layang juga punya dua sisi yang sama panjang. Kalau kalian tidak bisa membayangkan, silakan digambar. Nah, seperti ini. Nah, terus belah ketupat, kemudian layang-layang, ini ya. Kemudian trapesium sama kaki kan seperti ini. Nah, oke. Untuk pernyataan 1 yang A bisa. Yang B ini karena belah ketupat itu sama semua, jadi pernyataan 1 tidak berlaku. Berarti dia tidak mungkin. Kemudian layang-layang. Layang-layang juga bisa berlaku. Terus trapesium sama kaki juga. Yang ini kan sama panjang, tapi yang ini tidak. Berarti dia tidak berlaku. Berarti hanya A atau C kemungkinannya. Sekarang kita pernyataan kedua. Mempunyai sudut lancip dan sudut tumpul. Jajar ginjang, ada sudut lancip, ada sudut tumpul. Layang-layang juga ada, berarti belum bisa. Salah satu diagonal membagi daerah bangun sama luas. Salah satu diagonal. Salah satu saja. Yang ini dua, semuanya membagi.
Coba kita bikin garisnya. Nah, ayo kita perbesar untuk jajar ginjal. Diagonal yang ini membagi sama luas. Nah, diagonal yang ini juga membagi sama luas, berarti dia punya dua. Padahal di sini disebut hanya salah satu diagonal, tapi dia bisa berlaku. Oke, jadi masih bisa ya. Untuk pernyataan 3 masih bisa kemungkinan dua-duanya. Kemudian pernyataan yang terakhir, mempunyai satu simetri lipat. Jajar ginjal itu tidak punya simetri lipat, sehingga jawabannya adalah C. Nah, kata kuncinya ternyata di kalimat keempat. Mempunyai satu simetri lipat. Nah, kalian bingung, baca nggak mudeng lihat kalimat keempat satu. Yang punya satu itu hanya layang-layang. Belah ketupat itu 2. Trapesium 1. Cuman dia sisinya yang sama panjang hanya sepasang. Jadi pasti jawabannya C. Itu ya, nomor 21 C. Oke, kita ke nomor 22. Nah, 20 ini hanya mencari sisi. Ingat, mencari sisi kita list atau kita data mulai karena bangun ruang itu ada depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri, maka kita data. Kita mulai dari manapun boleh, karena mulai dari depan ya. Sisi bagian depan. Sisi bagian depan berarti ada 1. Oke, depan pasangannya berarti belakang. Sisi belakang juga ada 1. Nah, sekarang kita ke kanan. Nah, sebelah kanan berarti yang ini ya, ada 1. Kemudian 2. Ini ya. Ada lagi kah? Enggak, yang kanan berarti hanya 2. Yang kiri, berapa yang kiri? Yang kiri juga sama otomatis dengan yang kanan. Ini 1, ini 2. Ada 2 juga. Nah, depan belakang sudah kanan kiri berarti kurang atas. Atas, yang atas ada 1, 2, 3. Yang atas ada 3. Yang terakhir adalah bawah. Yang bawah hanya seret panjang, berarti yang bawah 1. Tinggal kita jumlahkan. Berapa ini semuanya total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ternyata sisinya ada 10. Nah, ini soal mudah, jadi tidak boleh salah. Oke, selesai nomor 20. Ya, selanjutnya kita ke nomor 23. Nomor 23 ini termasuk soal yang sulit. Ya, kenapa sulit? Karena banyak jebakannya. Oke, sebenarnya kata-katanya mudah dipahami atau ceritanya mudah dipahami. Cuman kita bisa terjebak kalau tidak mau menggambar atau kurang teliti dalam menganalisis gambar. Oke, sekarang kita lihat. Halaman rumah Bu Nuri berbentuk persegi. Kalau perlu kita gambar ya. Persegi. Persegi berarti bangun yang semua sisinya sama. Keempat sudutnya, nah berarti keempat sudutnya, ini kan, sudutnya dibuat taman berbentuk seperempat lingkaran. Nah, ini taman. Taman ya, ini yang Bu Ratna Asir adalah taman. Taman. Jari-jarinya 2,8, berarti di sini 2,8. Sama semua ya sepertinya ini. Nah, terus di tengah ada taman lagi berbentuk lingkaran. Jari-jarinya 2,1 M. Berapa keliling? Nah, keliling. Keliling berarti seluruh garis yang membentuk bangun itu. Ada bangun seperempat lingkaran, ada bangun lingkaran. Nah, karena halamannya itu bukan tembok, di sini tidak disebutkan tembok ya, karena pernah ada soal yang Bu Ratna beri di latihan PJJ di sudut tembok sekolah itu ya. Masih ingat ya? Nanti tolong dibuka lagi kalau lupa. Nah, karena di sini tidak disebut tembok, otomatis tamannya yang dibuat adalah ini Bu Ratna buat ulang yang taman seperempat lingkaran. Nah, di sini taman, kemudian di sini taman, di sini taman. Jadi semuanya ditanami. Ya kan? Ini taman. Berarti kalau keliling seperempat lingkaran, karena jari-jarinya 2,8, berarti D-nya adalah 5,6.
Seperempat lingkaran berarti keliling seperempat kali keliling lingkaran adalah PD. Nah, karena dia semuanya merupakan taman, berarti masih harus ditambahkan dengan D. Hati-hati ya. Nah, ini loh jebakan yang Burana maksud. Kadang-kadang langsung seperempat PD udah selesai. Padahal dia kan harus lewat garis R sama R kan menjadi D. Itu ya. Berarti seperempat. Karena 56 bisa dibagi 7, berarti kita pakai 22 per 7. Dikali 56 per 10. Ditambah 56 per 10. Nah, kita sederhanakan. 7, 5, 6, 8. 8 sama 4, 2. Berarti kita punya 44 per 10 ditambah 56 per 10. Kita bertemu 100, betul ya? Per 10 atau 10 itu satu taman yang seperempat lingkaran. Sementara ada 4 karena di keempat sudutnya berarti 10 kali 4. Yang seperempat lingkaran kelilingnya adalah 40 M. Nah, terus sekarang yang lingkaran. Lingkaran di dalam berarti karena R-nya adalah 2,1 berarti D-nya adalah 4,2. Kelilingnya karena lingkaran penuh berarti biasa PD. Berarti 22 per 7 dikali 42 per 10. Kita sederhanakan. Di sini 6 ya. Berarti 132 per 10. Atau 13,2. Lalu, karena dia keliling seluruh taman, kita tambahkan saja. 40 itu artinya 40,0 ditambah 13,2. Kita tambahkan. Ternyata ketemunya 53,2. Nah, kalau kalian lupa menambahkan dengan D ini, maka nanti ketemunya adalah B. Ada. Tapi itu jawaban yang salah. Jadi hati-hati dengan jebakannya ya. Terus lupa juga jari-jari ini. Padahal kalau lingkaran yang dibutuhkan D, lupa mengalihkan 2. Nah, maka ini kenapa disebut soal yang sulit. Oke. Bisa dimuati ya nomor 23. Sekarang kita ke nomor 24. Nomor 24 ini soal sedang. Oke. Ada kebun berbentuk persegi panjang. Berarti kita gambar lagi. Setiap ada soal yang dia menyebutkan suatu bangun, kita gambar aja. Panjangnya 120 meter. Oke. Lebarnya 3/4 dari panjangnya. Nah, ini yang menyebabkan dia agak sedikit lebih lama menghitung. Lebarnya tidak langsung disebutkan, tapi 3/4 kali panjang, berarti kali 120. Lebarnya adalah 90 ya, berarti 90 M. Nah, di sekeliling, nah berarti kita mencari keliling. Keliling siapa? Keliling persegi panjang. Berarti tinggal 120 tambah 90 tambah 120 tambah 90. Nah, enak kan? Berapa dia? Ketemunya adalah 180, 600 ya. Betul ya, 600. Kan ini 600, maaf. Ini 180 ditambah 120, 300 berarti 420 ya. 420 itu kelilingnya. Nah, tapi dia sebanyak berapa putaran? Sebanyak 3 putaran. Ya kan? Jadi nanti muternya 3 kali. 420 itu baru keliling 1 putaran. Nanti kelilingnya adalah 3 kali putaran. Nah, salah satu sisinya berarti nanti sini ada yang dijebol. Ada yang dijebol sepanjang 2 meter. Berarti ini tidak dikasih pagar. Ya kan, mau pintu. Nah, nek pintu dikasih pagar ya iso lewat. Berarti sebelum kita 3 putaran, kita kurangi dulu dengan 2. Nah,
420 dikurangi 2 berarti 418. Karena 3 putaran, langsung kita kalikan 3. 418 kali 3. Ketemunya adalah 1, 2, 5, 4. Tuh ya, karena di sini disisakan 2 pintu, berarti pintunya nggak dikasih pagar. Kurangi dulu dengan 2, baru karena 3 putaran, baru kita kali 3. Nah, seperti itu ya. Oke. Sekarang soal selanjutnya nomor 25 ini termasuk soal mudah karena hanya mencari volume tabung dan di sini sudah diketahui bahkan pi-nya sudah ada. Yang kita butuhkan adalah volume pororot, ya kan? Nah, karena pi-nya sudah diketahui 22/7, maka kita pakai 22/7. R-nya hati-hati, 26 ini adalah D. Berarti R-nya adalah 13 kali 13 kali tingginya adalah 49. Nah, ini kan 26, kenapa pakai 22/7? Karena di sini ada 49 yang bisa dibagi 7. Jadi kalau volume tabung itu berbeda dari lingkaran ya, karena dia punya tinggi. Kalau tingginya bisa dibagi 7, kita pakai 22/7. Walaupun R-nya tidak bisa dibagi 7. Oke, kita sederhanakan. Ini dapat 7, tinggal kita kalikan 12 kali 13 kali 13 kali 7. Ketemunya adalah yang B. Oke. Selesai ya, nomor 25. Nomor 26. Nomor 26 ini soal sedang, yaitu tentang JKW. JKW-nya pun JKW yang biasa, bukan JKW berpapasan. Oke. Nah, untuk JKW, Burana juga tidak menggunakan rumus. Burana hanya menggunakan pengertian dari kecepatan. Kecepatannya 40 km per jam. Artinya apa? Artinya 40 km ditempuh dalam waktu 1 jam. Ini yang Burana pakai. Jadi tidak ngapalin rumus, karena kadang-kadang sering lupa. Kalau 1 jamnya 40 km, padahal dia jarak rumahnya 28 km. Berarti tidak sampai 1 jam kan? Karena 1 jamnya itu 40 km. Nah, untuk mencari waktu berarti nah, ini jaraknya 28 km. Nah, berapa waktu yang diperlukan? Ya tinggal 28 dibagi 40. Kita sederhanakan, bagi 4 ya, dapat 7/10 jam. Nah, oke, selanjutnya, Pak Joko berangkat pukul 6.50, berarti ini ada jam, ada menit. Kalau kita 7/10 jam nggak sinkron, berarti ini kita jadikan menit. Berarti 7/10 dikali 60, ketemulah 42 menit. Nah, kalau berangkat pukul 6.50 berarti tibanya pukul berapa? Ya berarti 6.50 ditambah 42. Ketemunya 0692. 6 jam 6 92 menit. Tidak ada di pilihan ganda. Berarti ini sudah nggak mungkin. Masuk jam 10 kan nggak mungkin. Nggak sampai 1 jam. Nah, 692 berarti kita kurangi dengan 60, yang di sini nambah 1, ini ditambah 1, ini dikurang 60. Ketemunya 07.32. Jawabannya adalah B. Nah, itu ya. Nomor 26. Mudah. Belum soal yang berpapasan. Sangat-sangat mudah. Oke. Sekarang nomor 27. Nomor 27 ini adalah soal tentang luas permukaan. Nah, luas permukaan itu apa? Luas permukaan itu artinya semua sisi yang menyelimuti bangun itu. Ya. Jadi ada sisi ini, kemudian depan, ya kan? Belakang juga sama, terus kanan, kiri, terus atas yang ini. Nah, juga yang ini. Sama yang bawah. Cara termudahnya adalah, karena ini adalah bangun gabungan, coba kita pisahkan bangunnya. Ada bangun besar yang bawah, ya kan, berbentuk balok. Ini ya.
Terus ada bangun kecil di atas. Kalau dilihat, karena di sini ada 3 tanda sama ini ya, berarti dia berbentuk kubus. Nah, ini sama. Sama, berarti dia kubus. Nah, kalau dia dipisah, maka dia akan menjadi bangun yang utuh ya. Di sini balok utuh, di sini kubus utuh. Tapi karena kubusnya nempel di atas sini, nah berarti yang bagian atas ini lubang kan? Ya, bagian atas ini lubang, yang sebelah sini. Nah, ini tidak ada. Nah, yang kubus ini bagian bawahnya yang hilang, berarti di sini kubusnya hanya tinggal 5 sisi, karena sisi yang bawah kan nempel di sini, jadi tidak terhitung. Ya, jadi yang bawah bolong. Nah, kemudian karena dia 5 sisi berarti tinggal sisi depan, belakang, kanan, kiri, sama atas. Nah, sekarang kalau atas ini, kubus yang paling atas ini kita tempelkan di sini, maka balok ini akan menjadi balok utuh. Iya nggak? Ya, karena di sini bolongan. Bolong karena ketempelan bagian sisi yang bawah kubus, maka kita tukar dengan bagian sisi atas kubus. Kita tempelkan di sini, maka dia akan menjadi balok utuh. Nah, di sini adalah balok utuh. Sedangkan kubusnya karena dia sudah dipakai untuk menukar, berarti sisinya tidak 5 lagi, tapi tinggal 4 sisi. Berarti untuk mencari luas permukaan ini, kita tinggal nyari luas permukaan balok dan luas permukaan kubus, tapi 4 sisi. Nah, yuk luas permukaan balok utuh. Berarti 2 kali, karena ini 5, 6. Yang di sini 16, kemudian yang di sini 28 ya. Nah, sedangkan kubusnya ukurannya berarti yang di sini 44 dikurangi 28. 44 kurangi 28. 44 kurangi 28 itu adalah 16. Nah, kalau ini berarti gampang kan? 4 kali 16 kali 16. Ketemunya 1024. Nah, ini yang paling mudah, 4 sisi ya. Sedangkan yang ini, sisi depan berarti 2 kali 56 kali 28 dengan depan belakang. Kanan kiri 2 kali 16 kali 28. Terus atas bawah berarti 2 kali 56 kali 16. Yang ini 31 36, 16 kali 28 896, kemudian 56 kali 16 1792. Nah, kita tambahkan semua ini dengan 1024. Ketemunya adalah 6848. Itu ya untuk nomor 27. Oke, jadi kita pisah dulu. Karena kalau dipisah bolong, kita tukar dengan bagian yang bolong itu, maka yang tadinya nempel di atasnya, bangun yang di atas ini tinggal 4 sisi.